Selamat bertemu lagi teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan kuliah manajemen keuangan di sesi yang kelima. Dalam sesi yang kelima ini nanti kita akan membahas mengenai cash flow. Ya, jadi setelah sebelum-sebelumnya kita sudah membahas terakhir sebelum ini kita membahas mengenai sumber-sumber keuangan, kemudian kita juga membahas mengenai kas masuk dan sebagainya. Sehingga pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana mengelola kas di dalam suatu perusahaan. Bagaimana manajemen kas, semuanya akan tercermin dalam namanya cash flow. Cash flow atau disebut juga bahasa Indonesianya adalah aliran kas yang terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Nah, bagaimana kita mengatur antara kas masuk dan keluar supaya imbang dan juga supaya memberikan likuiditas yang baik di dalam perusahaan? Mari kita bersama-sama mempelajari melalui teks sebagai berikut. Cash flow atau arus kas, bentuk yang dibaca oleh manajemen atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan arus kas atau rincian arus kas. Kemudian apa yang dimaksud dengan laporan arus kas atau cash flow statement? Kemudian bagaimana cara membuat serta contoh laporan arus kas yang tepat? Mari kita pelajari bersama-sama di dalam teks ini. Sebagai pelaku bisnis, Anda harus memahami arus kas. Bukan hanya seorang akuntan saja. Laporan arus kas atau cash flow statement memiliki pengaruh yang sangat penting bagi bisnis Anda. Dengan adanya laporan kas ini, Anda akan mengetahui kondisi perusahaan Anda dalam kondisi untung atau rugi, atau sebenarnya lebih tepat dikatakan bahwa dalam kondisi liquid, ya, kecukupan kas, atau unliquid, tidak kecukupan kas. Karena dalam suatu perusahaan kondisinya bisa jadi perusahaan itu sebenarnya laba, tetapi kecukupan kasnya tidak ada. Atau sebaliknya, dalam periode itu mungkin perusahaan mengalami kerugian, tetapi kasnya cukup. Nah, itu yang menjadi perhatian kita, maka kita perlu mempelajari yang namanya cash flow atau aliran kas, supaya kita tahu kecukupan kas kita dalam menjalankan operasional perusahaan. Biasanya, laporan ini memberikan informasi tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Pengertian laporan cash flow atau dikenal juga dengan nama laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Ya, jadi jenis-jenis laporan keuangan ini ada banyak, ada beberapa. Di antaranya yang penting kita harus ketahui, salah satunya adalah neraca, kemudian ada namanya rugi laba atau laporan rugi laba, dan ada laporan perubahan arus kas, ya, atau perubahan arus kas ini yang nanti akan kita pelajari dalam bentuk laporan cash flow atau laporan arus kas. Fungsi dari laporan ini yaitu untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pembelanjaan. Sederhananya, laporan ini digunakan untuk melacak catatan pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Maka teman-teman mempelajari ini menjadi sangat penting, menjadi sangat perlu untuk diketahui karena mau tidak mau apabila teman-teman nanti punya usaha, harus tahu betul posisi kas dan harus tahu betul aliran kas supaya tidak terjadi gagal bayar atau terjadi unliquid, ya, jadi perusahaan tidak punya uang. Nah, ini cukup berbahaya dalam operasional.
Tujuan dari laporan kas yaitu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Perlu saya jelaskan di sini bahwa selain bagi pemilik perusahaan supaya pemilik tahu dalam kondisi yang real time, perusahaannya itu memiliki uang cukup apa tidak untuk beroperasional. Selain itu juga sangat penting untuk investor. Artinya, orang yang akan menanamkan modal di perusahaan kita itu kepingin tahu kondisi kas atau kondisi keuangan perusahaan. Sehingga dia bisa menentukan jumlahnya, besar kecilnya modal yang akan ditanamkan, juga bisa melihat apakah perusahaan ini sehat apa tidak. Kalau dirasa dari laporan cash flow-nya ini sehat, maka dia akan menanamkan investasinya dan besaran investasi ini akan terlihat dari aliran kas atau cash flow. Artinya investor akan bisa menanamkan modal secara tepat jumlah, tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Soalnya kalau investasinya terlalu banyak, sedangkan yang dibutuhkan lebih sedikit, resikonya fall. Sebaliknya, apabila yang dibutuhkan banyak, tapi investasi yang dimasukkan sedikit, juga risiko fall atau gagal. Kemudian kreditor. Kreditor ini adalah yang memberikan pinjaman. Ada saatnya perusahaan itu membutuhkan suntikan dana dari pihak luar dalam bentuk pinjaman. Nah, para kreditor atau pihak-pihak yang ingin meminjamkan biasanya akan membaca laporan cash flow atau laporan aliran kas supaya seperti halnya tadi investor, kreditor ini tahu berapa jumlah sesungguhnya yang dibutuhkan. Karena risikonya seperti tadi saya bilang, apabila lebih atau lebih besar dari yang dibutuhkan juga berisiko gagal, dan apabila kekurangan dari yang dibutuhkan juga berisiko gagal. Dan kreditor ini akan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengucurkan pinjaman. Karena dari cash flow akan ketahuan saat yang tepat kapan perusahaan membutuhkan suntikan dana berupa pinjaman tersebut. Dengan adanya laporan cash flow, Anda dapat menilai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas. Laporan arus kas dinilai lebih baik dari data aktual untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Dengan laporan ini, Anda bisa membuat prediksi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Artinya, dari cash flow ini juga bisa kita akan mengetahui perkiraan kemampuan keuangan di masa depan perusahaan. Mungkin dalam jangka waktu tahun ke depan atau 2 tahun ke depan atau bahkan lebih. Karena dari cash flow ini akan diketahui bisa kita membuat proyeksi arus kas, ya, proyeksi itu adalah perkiraan, proyeksi arus kas untuk masa-masa yang akan datang. Dengan adanya proyeksi ini, maka kreditur bisa menghitung kapan perusahaan harus mengembalikan. Jangka waktu berapa pinjaman akan diberikan kepada perusahaan. Ini adalah fungsi cash flow yang pertama. Yang kedua, transaksi investasi dan pendanaan kas. Jumlah aset dan kewajiban bisa berubah karena faktor tertentu. Adanya pemeriksaan transaksi investasi dan pendanaan, maka Anda dapat mengetahui penyebab perubahan kedua akun tersebut. Maksudnya adalah akun transaksi investasi dan pendanaan. Yang ketiga, manfaat dari arus kas ini adalah kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban. Adanya laporan arus kas, perusahaan bisa memastikan jumlah kas untuk membayar sejumlah kewajiban.
seperti misalnya payroll gaji karyawan, ya, pembayaran gaji, pembayaran hutang, dan membayar dividen atau pembagian keuntungan atau laba pada pemegang saham. Selain itu, dengan laporan ini, investor bisa melihat gambaran arus kas dalam kegiatan bisnis perusahaan Anda. Ya, artinya bahwa perusahaan ini sehat apa tidak, mengalami kemajuan apa tidak, apa justru sedang mengalami kemunduran, sedang di awal kebangkrutan atau tidak. Nah, ini investor akan bisa melihat dari cash flow. Tentu saja cash flow ini harus real, harus apa adanya, tidak boleh dibuat-buat. Supaya apa? Supaya kondisi perusahaan yang sesungguhnya bisa benar-benar diketahui. Manfaat yang keempat adalah keterangan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih. Di sini artinya bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi belum tentu itu merupakan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan. Hal itu bisa terjadi karena berbagai hal. Nah, itu makanya bisa dilihat di dalam alur kas masuk dan kas keluar atau cash flow ini. Informasi laba bersih dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Dengan adanya data laba bersih yang didapat perusahaan, maka bisa dilihat sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. Dalam hal ini adalah keberhasilan dan kegagalan perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya. Itu tadi adalah manfaat dari dibuatnya atau laporan cash flow. Selanjutnya, komponen apa sajakah yang ada di dalam laporan arus kas? Ini harus kita ketahui juga, supaya nanti pada saat menyusun arus kas kita sudah punya pedoman yang baik. Terdapat 3 komponen atau jenis aktivitas yang terdapat pada laporan arus kas atau cash flow statement. Yaitu yang pertama, komponen aktivitas operasi atau operating activities. Terdiri dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Sebagai contoh, seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, atau perlengkapan yang umumnya diperkirakan kurang dari 1 tahun. Utang kepada supplier ini adalah pemasok, ya, dan beban operasional lainnya. Itu adalah contoh ataupun komponen dari aktivitas operasi. Selanjutnya komponen yang kedua dalam pembentukan laporan arus kas yaitu aktivitas investasi atau investing activities. Berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umumnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Contohnya aktivitas investasi ini adalah pembelian atau penjualan aktiva tetap. Ya, aktiva tetap ini bisa berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, perabotan, dan yang lain-lain. Yang sifat umurnya dari yang kita beli ini bisa lebih dari 1 tahun. Dan investasi pada jangka panjang lainnya. Investasi jangka panjang ini bisa berupa penyertaan modal pada perusahaan lain ataupun misalnya kita membuat anak perusahaan atau membuat unit-unit usaha baru. Ini adalah investasi jangka panjang. Komponen laporan arus kas yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau disebut dengan financing activities. Merupakan aktivitas kas
yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik, seperti penyetoran modal awal, utang bank, atau obligasi dan penerbitan saham. Jadi dalam komponen ketiga ini adalah kita membicarakan tentang sumber-sumber pemasukan keuangan, ya. Kita juga harus menghitung komponen itu apabila terjadi atau apabila ada di dalam periode laporan arus kas yang bersangkutan. Ini bisa berupa dari kewajiban jangka panjang, misalnya kita hutang jangka panjang, hutang investasi misalnya. Kemudian ada juga bisa setoran modal dari pemilik, ya, atau penerbitan obligasi dan saham. Obligasi dan saham ini nanti akan kita bahas tersendiri di dalam pembahasan-pembahasan tentang laporan keuangan. Setelah kita mengetahui komponen-komponen yang membentuk laporan arus kas, sekarang kita akan membahas mengenai metode pembuatan laporan cash flow. Ya. Jadi untuk membuat laporan cash flow ini juga ada metode-metode yang sudah disepakati oleh sebagian besar pelaku-pelaku bisnis. Ada dua metode untuk membuat laporan cash flow, yaitu metode langsung atau disebut dengan direct method, dan metode tidak langsung atau disebut dengan indirect method. Kita bahas yang pertama, direct method. Pada metode langsung merupakan metode membuat laporan cash flow dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Misalnya, aktivitas operasional dibedakan akunnya sendiri-sendiri, seperti akun beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, kemudian utang dan sebagainya. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar pengantar akuntansi, ini ada namanya beban penyusutan, yaitu beban yang dibebankan. Jadi misalnya teman-teman membeli aktiva tetap ya berupa kendaraan. Harga kendaraan misalnya adalah 300 juta. Kalau itu kita bebankan di dalam satu periode akuntansi, mungkin akan memberatkan. Dalam arti akan membuat laporan rugi laba menjadi kurang baik. Tetapi karena aktiva tetap yang kita beli mobil ini punya umur ekonomis misalnya dianggap 5 tahun, maka beban pembelian mobil ini kita bagi ke dalam 5 tahun periode akuntansi. Dengan metode garis lurus atau metode rata-rata, misalnya harga mobil 300 juta, kita bagi ke dalam 5 periode akuntansi, maka penyusutan setiap periode akuntansi adalah 300 juta dibagi dengan 5 atau dibagi dengan 5 tahun. Ya. Sehingga per tahun nanti akan kena beban penyusutan kendaraan yang kita beli tadi dengan nilai 60 juta. Itulah penyusutan. Amortisasi adalah sama halnya dengan penyusutan, hanya saja amortisasi ini diberlakukan bukan untuk aktiva tetap berwujud. Ya. Bisa misalnya teman-teman membeli merek dagang. Misalnya teman-teman mau buka usaha dengan cara membeli merek dagang. Katakanlah merek dagang A yang sudah terkenal gitu ya. Untuk bisa menjual A, teman-teman harus membayar namanya royalti atau namanya biaya franchise. Katakanlah harganya 1 miliar gitu ya. Kalau itu dibebankan dalam satu periode akuntansi sama halnya dengan penyusutan tadi, maka akan memberatkan di posisi rugi laba. Nah, kalau perkiraan teman-teman mau
menjual ataupun berbisnis merek A tadi selama 10 tahun, maka beban pembelian merek dagang tadi bisa kita breakdown ke dalam 10 tahun laporan keuangan atau 10 periode laporan keuangan. Di dalam 10 periode laporan rugi laba. Maka biaya pembelian merek tadi yang 1 miliar kita distribusikan rata ke dalam 10 periode akuntansi. Sehingga setiap tahun kita kena beban amortisasi sebanyak 1 miliar dibagi 10 menjadi masing-masing tahun adalah 100 juta. Itu adalah namanya amortisasi ya. Jadi sama dengan penyusutan, bedanya kalau penyusutan untuk aktiva tetap, sedangkan amortisasi diberlakukan untuk aktiva tetap yang tidak berwujud atau biasa disebut dengan goodwill. Nah, dari metode tersebut lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi yang lengkap dalam pengambilan keputusan. Ini adalah untuk yang direct method. Masih di direct method, untuk membuat laporan cash flow dengan metode ini, Anda harus menyiapkan buku kas bank dan buku kas kecil. Mana kas bank dan kas kecil? Biasanya di perusahaan yang sudah cukup mapan, kas ini dibedakan menjadi 2, yaitu kas yang tersimpan di dalam bank dan kas kecil adalah petty cash yang berupa kas tunai dipegang sehari-hari di toko atau di perusahaan. Ini untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran yang membutuhkan waktu cepat dan jumlahnya tidak terlalu besar. Selanjutnya Anda dapat memilih untuk melakukan pemeriksaan silang antara buku kas bank, rekening koran, bonggol cek, atau buku kas kecil. Di dalam kas bank biasanya untuk perusahaan yang cukup besar dan memudahkan transaksi dengan jumlah dana yang tersimpan juga lumayan, maka kita akan simpan di bank dalam bentuk giro, bukan tabungan. Maka di dalam giro nanti akan muncul namanya rekening koran atau laporan transaksi giro. Nah, di dalam giro itu biasanya kita juga akan diberi buku, yaitu buku cek maupun buku biliet giro. Ya. Setiap kita mengeluarkan lembar cek atau lembar biliet giro, maka akan tertinggal sisa sobekan yang disebut dengan bonggol. Bonggol buku cek atau bonggol buku BG, biliet giro. Nah, ini bisa di cross check ya pada metode cash flow yang direct ini. Sumber datanya bisa dari buku kas bank ya. Itu misalnya bentuknya tabungan juga bisa bentuknya buku tabungan gitu kan. Kemudian rekening koran kalau bentuknya giro, bonggol cek ini juga kalau bentuknya giro, dan buku catatan kas kecil keluar masuk kas yang berupa tunai. Kemudian metode yang kedua adalah indirect method atau metode tidak langsung. Berbeda dengan metode langsung, metode tidak langsung memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Ya. Ini bedanya di situ nanti. Metode tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, dan arus kas atau cash flow. Nah, karena datanya sudah tersedia langsung dalam perusahaan, maka metode ini lebih murah dibandingkan metode langsung. Dalam metode ini, arus kas operasi, investasi, dan pendanaan disusun berdasarkan laporan rugi laba dan neraca. Nanti kita akan mencoba contohnya seperti apa pembuatan cash flow ya. Ini sebaiknya memang kita praktek sebetulnya, tetapi karena ini online maka saya sampaikan secara daring. Nanti apabila
teman-teman membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau membutuhkan praktek-praktek, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp atau teman-teman hadir ke kampus. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara membuat laporan arus kas atau cash flow statement ini. Setelah memahami apa itu laporan arus kas, sekarang mari kita lanjutkan ke cara membuat laporan ini. Umumnya ada 5 langkah untuk membuat laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama untuk membuat laporan cash flow adalah menghitung kenaikan atau penurunan kas perusahaan. Untuk menghitungnya, Anda dapat melihat neraca pada akun kas. Akun kas ini bisa dimaksud adalah catatan kas. Atau di dalam neraca itu di samping kiri atas sendiri ada namanya kas atau setara kas. Itu dilihat. Selain itu, Anda juga dapat menghitung kenaikan dan penurunan kas dengan melihat buku kas bank atau buku kas kecil. Jadi intinya, langkah pertama ini adalah kita harus menghitung kenaikan kas dan penurunan kas. Dari mana? Dari laporan neraca awal sampai ke laporan neraca akhir. Laporan neraca awal adalah saldo kas di neraca periode akuntansi sebelumnya. Misalnya untuk penutupan di Desember 2022, jumlah kasnya ada berapa sih? Misalnya, jumlah kasnya atau setara kas ya, itu misalnya sejumlah 2 miliar. Nah, kemudian periode berjalan yang sedang kita jalani saat ini, kasnya itu ada berapa? Misalnya kasnya menjadi 2,7 miliar. Nah, itu berarti ada kenaikan sebesar 7 miliar. Kenaikan itulah yang akan kita laporkan, kemudian kita buatkan naik turunnya kas selama periode bersangkutan. Atau dengan cara melihat buku kas bank. Ya, buku kas bank ini bisa dari catatan buku besar, buku kas bank, atau dari catatan transaksi kas bank. Yaitu tadi bisa dilihat dari bonggol cek atau bonggol BG, ataupun dari buku catatan buku besar yang ada di dalam perusahaan. Demikian juga bisa dilihat dari pergerakan di buku kas kecil atau petty cash. Itu adalah untuk menghitung kenaikan dan penurunan kas. Langkah yang kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Kas digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Pada langkah kedua ini, Anda harus memisahkan kas yang khusus untuk kegiatan operasi. Kegiatan operasi itu adalah kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Kemudian, hitunglah jumlahnya ya, jumlah kas operasional ini, dan buatlah laporan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional. Artinya kita melihat pergerakan di kas, penggunaan kas untuk operasional perusahaan. Dan semuanya dicatat, setiap transaksi, baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran. Sehingga dari situ nanti akan diketahui jumlah kas bersih. Ya, kas bersih artinya pemasukan dikurangi pengeluaran ditambah dengan saldo kas yang lalu. Dari kas bersih itu maka diketahui sebetulnya berapa banyak uang ataupun cash yang kita gunakan sebagai biaya operasional pada periode tersebut. Langkah yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow.
Langkah ketiga ini sama dengan langkah kedua. Hanya saja yang membedakan jenis kegiatannya, yakni kegiatan investasi. Apa itu kegiatan investasi? Tadi sudah kita bahas di lembar sebelumnya. Kegiatan investasi misalnya adalah untuk pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Perhatikan kegiatan investasi yang dilakukan pada periode berjalan dan hitunglah berapa jumlah kas bersih yang digunakan. Jadi sama dengan di langkah kedua, bedanya di langkah ketiga ini yang kita hitung adalah uang yang keluar untuk kegiatan investasi. Nanti dari kegiatan investasi itu bisa berupa pembelian aset atau penjualan aset. Nah, dari penjualan dan pembelian ini akan diketahui jumlah kas untuk investasi secara bersih. Langkah keempat, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Untuk melakukan perhitungan, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Jadi yang di sini yang dihitung adalah mengenai angsuran pinjaman, misalnya ada pinjaman atau setoran pemilik modal kalau ada, atau pengambilan modal dari pemilik, itu juga kita catat di sini di langkah keempat. Sedangkan langkah kelima adalah hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas. Jadi yang pertama tadi menghitung arus kas bersih untuk pembiayaan, untuk investasi, kemudian menghitung laporan kas bersih untuk aktivitas pendanaan. Nah, di langkah kelima ini, langkah terakhir yakni menghitung penggunaan dan penerimaan kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jika langkah kedua, ketiga, dan keempat sudah Anda lakukan, maka langkah terakhir akan lebih mudah dilakukan. Anda hanya perlu membuat laporannya saja. Jangan lupa untuk memasukkan saldo kas awal pada periode berikutnya. Jadi, di dalam proses penyusunan cash flow ini, kita harus memiliki data kas awal. Kas awal itu adalah kas akhir periode sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini adalah perusahaan baru yang baru membentuk laporan keuangan tahun ini, berarti kas awalnya adalah 0. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik ya. Nanti kalau ada hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan di komentar atau ditanyakan di grup WhatsApp. Sekarang kita masuk ke contoh laporan arus kas. Perhatikan contoh soal berikut ini untuk membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Dalam metode pembuatan laporan arus kas tidak langsung, laporan ini disusun dengan 3 elemen. Ingat ya, tadi sudah kita sampaikan. Elemen pertama yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Setelah itu, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan dari kegiatan pendanaan. Untuk membuat laporan kas, ada 2 sumber data yang dibutuhkan, yaitu laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh dari langkah pembuatan laporan arus kas tahun 2015 dengan metode tidak langsung. Ini kita lihatkan contohnya ya. Coba perhatikan baik-baik. Langkah pertama, data laporan rugi laba tahun 2019. Perhatikan contoh laporan rugi laba tahun 2019 berikut dari PT Sukses Berkaya Bersama di bawah ini.
Di dalam laporan rugi laba ini komponen yang paling penting adalah penjualan, ya. Di sini dicontohkan penjualannya ada 75 juta. Kemudian adalah harga pokok penjualan, HPP, ya, atau pokok barang dagangan, harga pokok barang dagangan itu. Nah, penjualan dikurangi dengan HPP tadi, maka akan dihasilkan namanya laba kotor. Di sini contohnya penjualan 75 juta, kemudian HPP-nya adalah 36 juta, maka laba kotornya adalah penjualan dikurangi HPP. 75 juta dikurangi 36 juta sama dengan 39 juta. Itu adalah laba kotornya. Silakan disimak baik-baik. Nah, setelah kita ketahui laba kotor, maka komponen berikutnya di dalam rugi laba adalah beban pemasaran. Ya, beban pemasaran ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam periode itu untuk membiayai proses pemasaran. Di sini beban pemasaran ada 6 juta misalnya. Kemudian beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum ini meliputi misalnya dalam proses bisnis tadi ada biaya kirim, ada biaya macam-macam ya, dan umum itu termasuk adalah biaya di kantor. Ya, biaya di kantor ini adalah misalnya juga termasuk gaji pegawai, ya, bonus pegawai, dan juga uang lembur misalnya. Ini adalah beban administrasi dan umum. Kemudian beban listrik dan telepon, ini adalah jumlahnya biaya yang harus kita bayar untuk bayar listrik dan telepon di perusahaan kita. Di sini contohkan biaya beban administrasi dan umum ada 8 juta, beban listrik dan telepon 5.200.000. Kemudian beban penyusutan kendaraan, ini ada 400, beban penyusutan gedung 400, sehingga total beban usaha adalah 20 juta. Nah, laba kotor dikurangi dengan total beban usaha akan ketemu laba periode ini atau laba usaha tahun bersangkutan. Di sini dicontohkan laba kotornya 39 juta, kemudian total beban usahanya ada 20 juta, maka laba perusahaan ini di periode ini adalah 19 juta. Dari contoh di samping bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 PT Sukses Berkaya Bersama mendapatkan keuntungan atau laba senilai 19 juta. Ini adalah data laporan laba rugi tahun 2019 yang kita contohkan. Selanjutnya kita juga harus melihat data laporan tadi laba rugi 2019. Yang kedua langkahnya adalah mengumpulkan data neraca tahun 2018 dan 2019. Ini dilakukan secara komparatif, ya. Kita lihat di sini laporan neraca tahun 2018. Di dalam neraca itu ada dua komponen besar yang paling penting, yaitu sebelah kiri disebut dengan aktiva dan di sebelah kanan disebut dengan pasiva, yang berisi tentang kewajiban atau hutang dan ekuitas atau modal. Jadi persamaan akuntansinya di dalam neraca itu aktiva sama dengan hutang plus modal atau aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, di dalam aktiva itu nanti teman-teman mungkin sudah belajar di pengantar akuntansi, isinya apa saja. Secara garis besar di dalam aktiva ada dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aktiva yang bisa setiap saat diuangkan atau setiap saat bisa menjadi uang apabila kita perlukan. Di dalam aktiva lancar umumnya terdiri dari beberapa akun yang besaran global, yaitu yang pertama kas, kemudian piutang, kemudian ada persediaan gitu ya atau stok. Sedangkan aktiva tetap itu biasanya berupa kendaraan, mesin-mesin, bangunan, tanah dan sebagainya. Sedangkan di dalam kolom kanan yaitu sisi kewajiban,
itu biasanya ada utang, macam-macam utang ya, ada utang bank, utang dagang, utang sewa, atau utang kepada pemilik, dan sebagainya. Kemudian ada ekuitas, yaitu modal. Prive ini adalah pengambilan dari pemilik, pengambilan modal dari pemilik. Kemudian ada laba rugi periode berjalan. Nah, laba rugi berjalan ini adalah diambil dari laporan rugi laba saat ini. Ini adalah neraca ya. Sekilas saya tadi jelaskan neraca seperti itu. Nanti bisa teman-teman lebih dalami lagi dengan melihat contoh-contoh neraca, bisa browsing di internet, tidak masalah. Itu adalah langkah kedua untuk pembuatan laporan arus kas. Kita ke langkah yang ketiga. Ya, langkah ketiga adalah melihat data neraca tahun 2019. Ini masih langkah kedua ya. Langkah kedua bagian pertama tadi melihat neraca 2018 dan ini melihat neraca di tahun berikutnya di 2019. Nah, dari kedua neraca ini kita bandingkan ya, di langkah ketiga adalah membandingkan kedua neraca. Nah, bedanya adalah dari dua neraca ini kita tambah satu kolom namanya net change atau perubahan bersih atau ya saldo bersih, perubahan bersih. Memperlihatkan kegiatan selama 1 tahun terdapat selisih yang dihasilkan antara neraca tahun 2019 dengan neraca tahun 2018. Jadi di sini misalnya begini. Kas tahun 2019 berapa? Di sini kita lihat kas di tahun 2019 ada 4.500.000. Ternyata kas di 2018 ada 8.500.000. Ya. Maka net change-nya ya adalah minus 4,5 dikurangi 8,5 minus 4 juta. Artinya di tahun 2019 dibanding dengan 2018 kasnya turun sebesar 4 juta rupiah. Ini adalah contoh membandingkan kedua neraca. Itu dilakukan untuk semua akun atau semua rekening yang ada di dalam neraca. Nanti dari total perubahan atau total net change ini kita jumlah, itu namanya menjadi total perubahan ya. Total perubahan dari kas dari neraca 2019 dan 2018. Hasilnya apakah positif atau negatif kan begitu. Selanjutnya masih di langkah ketiga, pada kolom net change ya, kolom yang paling kanan memperlihatkan kegiatan selama 1 tahun. Terdapat selisih yang dihasilkan antara neraca tahun 2019 dengan neraca tahun 2018. Di dalam kelompok aktiva, ya kelompok aktiva berarti yang sebelah kiri tadi, atau kita misalnya membuat metode garis lurus, berarti aktiva adalah di sebelah atas. Ya, di baris-baris atas itu adalah aktiva. Jika angka pada kolom net change positif, tidak minus, maka terjadi pengeluaran kas. Sedangkan jika minus, maka terjadi penerimaan kas. Ini di kelompok aktiva. Sedangkan di kelompok pasiva, jika pada kolom net change positif atau tidak minus, maka terjadi penerimaan kas. Dan jika minus, maka terjadi pengeluaran kas. Ini sebaliknya ya, antara kelompok aktiva dengan kelompok pasiva ini berlaku kebalikan. Karena dua-duanya adalah keseimbangan atau makanya disebut neraca karena kanan kiri harus sama jumlahnya. Berikutnya kita lihat langkah keempat. Berdasarkan laporan laba rugi dan perbandingan neraca tahun 2018 dan 2019, maka Anda sudah siap untuk menyusun laporan cash flow. Seperti yang diketahui bahwa membuat laporan arus kas memiliki 3 komponen. Ini sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah arus kas dari kegiatan bisnis atau disebut dengan
operating activities. Berdasarkan dari data laba rugi tahun 2019, bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 19 juta. Ya. Berikut contoh perhitungan arus kas dari kegiatan operasi bisnis serta cara membuat laporan tersebut. Ini kita lihat di sini ada seperti tadi ya. Ada laba rugi periode ini tadi 19 juta. Kemudian kenaikan piutang dagang minus 4 juta, artinya piutangnya turun. Ya. Nah, di sini kenaikan piutang dagang ini didapat dari mana? Itu tadi didapat dari membandingkan antara neraca 2019 dengan neraca 2018. Di situ hasilnya minus atau plus. Kalau minus kita masukkan ke sini, kenaikan piutang dagangnya adalah minus atau kurung 4 juta. Kemudian kita lihat kenaikan cadangan kerugian piutang ada 200 positif. Kenaikan persediaan barang ada 4 juta negatif. Kemudian penurunan perlengkapan ada 1 juta positif. Beban penyusutan kendaraan dan gedung Rp800 positif. Penurunan utang dagang 10 juta negatif, artinya hutang dagangnya malah bertambah. Penurunan hutang sewa 10 juta, artinya ada pembayaran sewa di periode tersebut sebesar 10 juta. Maka kita jumlahkan dari atas sampai bawah, totalnya adalah minus atau di dalam kurung 7 juta. Berdasarkan contoh di samping, diperoleh nilai pengurangan kas sebesar 7 juta rupiah. Artinya, dari periode 2018 ke periode 2019, kasnya turun sebesar 7 juta. Yang terdiri dari tadi beberapa kegiatan yang dikategorikan dalam arus kas dari operating activities atau kegiatan bisnis ya. Itu adalah kita contoh untuk langkah melakukan laporan arus kas yang keempat. Berikutnya, masih di langkah keempat, arus kas dari kegiatan investasi. Jadi kalau tadi kita melihat arus kas dari kegiatan operasional bisnis, yang kedua kita lihat dari kegiatan investasi. Untuk mendapatkan nilai kegiatan pendanaan atau finance activities dapat dilakukan dengan memindahkan angka pada kolom net change dari bagian kelompok kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Untuk yang nilai positif tetap biarkan saja dan yang nilainya negatif biarkan tetap negatif. Misalnya tadi ada di sini di hasil neracanya ada ya neraca perbandingan tentunya ya perbandingan antara 2019 dengan 2018 tadi. Ada penurunan utang bank minus 20 juta. Artinya kalau penurunan uang bank minus 20 juta, justru artinya ada tambahan hutang. Kemudian kenaikan modal 39 juta, ini ada penambahan modal dari pemilik usaha atau pemilik saham. Ada penambahan prive 10 juta, artinya ada pengambilan modal dari pemilik sebesar 10 juta. Maka totalnya sejumlah 9 juta positif. Kemudian jumlahkan nilainya pada contoh laporan di atas diperoleh penambahan cash flow ada 9 juta. Sehingga dari situ ya ada kas keluar sebesar 20 juta berupa pelunasan hutang bank. Ditentukan di situ ada penurunan hutang bank. Jadi kita boleh dibilang melakukan pelunasan atau angsuran ke bank sebesar 20 juta. Kemudian ada pengeluaran uang lagi berupa prive atau pengambilan modal oleh pemilik 10 juta. Sedangkan ada kenaikan modal sebesar 39 juta. Sehingga bersihnya arus kas untuk kegiatan investasi ini ada tambahan cash sebesar 9 juta. Selanjutnya, masih di langkah keempat,
Total cash activities atau total kegiatan kas. Total kegiatan kas didapat dari perhitungan nilai total, yaitu operating activities ditambah investing activities ditambah financing activities. Pada contoh laporan di atas diperoleh hasil penurunan senilai 4 juta. Nah, kemudian ada cash beginning balance atau saldo awal kas. Saldo awal kas bisa diambil dari neraca pada tahun sebelumnya. Jadi misalnya kita sekarang di tahun 2023, maka saldo kas yang dianggap sebagai saldo awal kas adalah saldo akhir kas di tahun 2022 atau tahun sebelumnya. Pada contoh tersebut nilainya adalah 8 juta, yaitu saldo kas di tahun 2018. Kemudian ada expected cash ending balance atau saldo kas seharusnya. Nah, saldo kas seharusnya diperoleh dari penjumlahan total aktivitas kas dengan saldo awal kas pada neraca tahun 2018. Berdasarkan contoh diperoleh perhitungannya adalah saldo awalnya adalah 8 juta, yaitu kas neraca di 2018. Dikurangi dengan 4 juta penurunan kas di tahun 2019. Sehingga didapatkan hasil sebesar 4 juta. Ini disebut dengan expected cash ending balance. Saldo kas seharusnya. Ya. Jadi kalau di tahun 2018 kita punya duit 8 juta, di tahun 2019 kita keluar duit 4 juta, maka sisa di akhir 2019 adalah 4 juta. Ini yang disebut dengan expected cash ending balance atau saldo kas seharusnya. Kemudian actual cash ending balance, saldo akhir kenyataan. Jadi seharusnya dengan kenyataan ini akan berbeda. Seharusnya adalah sesuai catatan, sedangkan kenyataan adalah sesuai perhitungan fisik dana di akhir tahun. Saldo akhir kenyataan bisa didapatkan dari neraca yang sedang berjalan, yaitu neraca tahun 2019 ini maksudnya ya, ini bukan 2017, sorry ini salah ketik. Pada contoh tersebut nilainya adalah 4 miliar. Sorry, 4 juta. Varians atau selisih. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Dalam laporan arus kas metode langsung, penyusunan dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Jika dari hasil perhitungan saldo kas dan saldo akhir hasilnya 0, maka telah selesai. Ini adalah contohnya, nanti bisa dibesarkan sendiri. Ya, ini terlalu kecil, saya juga agak sulit membacanya. Kita coba di tahun 2017 ini. Contohnya, ada arus kas dari kegiatan operasional itu minus 7 juta. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi adalah minus 6 juta. Arus kas dari kegiatan pendanaan positif 9 juta. Sehingga total aktivitas kas yaitu dari kegiatan operasional ditambah dengan kegiatan investasi ditambah dengan kegiatan pendanaan adalah minus 7 juta ditambah dengan minus 6 juta ditambah dengan plus 8 juta, ketemunya 4 juta. Ya, ketemunya minus 4 juta ya. 7 ditambah 6, 13 dikurangi 8 ya, dikurangi 9 juta. Maka ketemu 4 juta. Saldo asal kas dari neraca 2018 adalah 8 juta. Maka saldo kas seharusnya E ditambah D tadi, yaitu total kas aktivitas ditambah dengan saldo awal adalah 4 juta. Maka saldo akhir kenyataan dari neraca adalah 4 juta. Dari yang seharusnya 4 juta, kenyataannya 4 juta, berarti ini klop ya.
4 juta dikurangi dengan 4 juta sama dengan 0. Artinya ini sistem perhitungan arus kas ini sudah benar. Kalau ketemunya tidak 0, berarti tidak benar. Ini ada yang salah, harus ditelusur kembali. Ya, itu adalah tadi pengertian, kemudian metodenya, caranya, sampai kepada contoh pembuatan cash flow. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa membuat pertanyaan di kolom komentar atau membuat pertanyaan di grup WA atau datang ke kampus, kita diskusi secara langsung. Demikian teman-teman pemaparan saya dan kuliah saya pada kesempatan ini, yaitu sesi kelima manajemen keuangan yang membahas mengenai cash flow atau aliran kas dan laporan cash flow, laporan arus kas. Semoga bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami. Jangan lupa untuk berkomentar sebagai bukti kehadiran, like dan share kepada siapa saja yang teman-teman inginkan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Selanjutnya, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya.